Selamat pagi para peserta. Tentunya 5 menit sebelum dimulainya acara, kami perlu informasikan kembali tata tertib webinar moderasi beragama yang mudah, yang moderat. Baik, yang pertama, peserta diimbau agar menggunakan perangkat yang terkoneksi internet dengan baik. Kedua, peserta diharapkan gabung dalam Zoom webinar minimal 15 menit sebelum acara dimulai. Ketiga, peserta wajib menggunakan nama asli sesuai dengan nama yang telah didaftarkan. Keempat, peserta berpakaian rapi dan sopan. 5. Peserta diharapkan aktif video dan menonaktifkan audio. 6. Peserta mengaktifkan video dan audio ketika mengajukan pertanyaan atau sesi tanya jawab. 7. Peserta wajib absen dengan mengisi link yang akan dibagikan pada kolom chat Zoom. Demikianlah tata tertib yang kami sampaikan. Peserta diharapkan mengikuti webinar secara penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman apa kabar? Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung ya. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Haji Imam Taufik, MAG. Yang kami hormati Kepala BPM UIN Wali Songo Semarang, Bapak Muhammad Rizza MSI. Yang kami hormati Ibu Narasumber Robiatul Adawiyah LC MSI. Yang kami hormati Ibu Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Andes Hajjah Nur Rashidah MSI. Dan juga seluruh peserta webinar moderasi beragama pagi hari ini. Dengan segala hormat, pada kesempatan hari ini saya, Kiki Dia Ayu Tamala, yang tentunya akan memandu acara yang luar biasa ini hingga selesai nanti. Oleh karena itu, sebelum memasuki diskusi, marilah kita membaca suratul Fatihah secara bersama. Ala hadhihi niyah as-sholihah, Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Baik rekan-rekan yang saya hormati. Nah, saya juga ingin tahu apa motivasi kalian untuk mengikuti webinar yang mudah, yang moderat pada pagi hari ini. Mungkin saya akan bertanya kepada salah satu dari kalian. Boleh Mas Fathul Mujib ya. Mas Fathul Mujib, kira-kira apa motivasi Mas Fathul Mujib untuk mengikuti webinar moderasi beragama pada pagi hari ini? Ya, motivasi saya mengikuti moderasi beragama ini yaitu supaya lebih dalam mengetahui bagaimana cara anak muda bersikap moderat dalam tantangan dunia ini yang semakin kompleks, begitu. Udah gitu Mas Mujib? Iya. Baik, terima kasih Mas Mujib, sangat luar biasa sekali. Baik, untuk yang selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Diah Ayu Wulandari.
Ada ya Mbak Dia Ayu Wulandari? Iya, Mbak Dia Ayu, kira-kira apa motivasi Anda untuk mengikuti webinar moderasi beragama pagi hari ini? Silahkan Mbak Dia Ayu. Menurut saya, moderasi beragama itu sangat menarik sekali untuk dikaji. Selain itu, dari temanya juga, saya termotivasi untuk ikut webinar ini karena temanya yang menarik, yang moderat. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mbak Dia Ayu Wulandari. Wah, keren sekali ya. Baik teman-teman semua, sebelum dimulainya acara webinar diskusi pada pagi hari ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu berjalannya diskusi pagi hari ini. Beliau ini bernama lengkap Fadil Fathul Arzak, bertempat tanggal lahir beliau di Surabaya 22 Maret 1997, alamatnya di Jalan Bacang, Gang C2, nomor 53B, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Riwayat pendidikan beliau MTS di Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng Jombang, kemudian melanjutkan pendidikannya di Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah, Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Kemudian pengalaman organisasi beliau, yang pertama pernah menjabat koordinator angkatan 2017 Studi Agama-Agama UIN Wali Songo Semarang. Kemudian juga pernah menjadi koordinator divisi jaringan dalam HMJ SAA UIN Wali Songo Semarang. Untuk itu, rekan-rekan semua, mari kita sambut moderator kita, sahabat Fadil Fathul Arzak. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Fadil Fathul Arzak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan webinar moderasi beragama yang muda, yang moderat, kita yang muda, kita yang harus moderat sebagai juru damai di Indonesia ini, karena kita di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak keragaman yang mana mempunyai faktor atau mempunyai titik-titik konflik di antara keragaman. Maka daripada itu, kita yang masih muda ini haruslah kita menjadi sebuah juru damai di antara itu. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti dan join di webinar kali ini, dan saya terima kasih pula kepada saudari pembawa acara yang telah melimpahkan acara ini kepada saya. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenal dan mengetahui siapa toh narasumber kita pada kali ini. Narasumber kita pada kali ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Robiatul Adawiyah LCMSI. Beliau yaitu Ibu Robiatul Adawiyah LCMSI. Beliau merupakan dosen pengajar di Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Beliau lahir di Demak, Kota Wali, pada tanggal 1 November 1989. Itu baru kemarin ya, Bu. Selamat pagi. Happy birthday. Beliau tinggal di Kauman Utara, Bintoro, Demak. Jadi beliau lahir di Demak dan sekarang tetap domisili di Demak, kawan-kawan sekalian. Beliau telah menyelesaikan strata 1 sarjana di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, di Fakultas Syariah Islam. Dan beliau meneruskan pendidikan beliau ke jenjang strata 2 di Fakultas Hukum dan Syariah.
Universitas Islam Negeri Wali Songo, konsentrasi hukum Islam. Pengalaman organisasi beliau cukup mumpuni dalam hal ini, yaitu anggota Ikatan Haji Indonesia Kabupaten Demak, dan beliau juga merupakan staf bidang kajian dan pelatihan tinggi beliau yang melatih kegiatan moderasi beragama di lingkungan UIN Wali Songo Semarang, bidang kajian dan pelatihan Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Seperti itu teman-teman sekalian, maka daripada itu marilah kita menyimak materi dari Ibu Rofiatul Adawiyah yang akan disampaikan tentang yang muda yang moderat, yang muda yang harus moderat, karena kita juru pemain untuk Indonesia. Kepada beliau Ibu Rofiatul Adawiyah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Fadil selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat, meski belum bisa hadir di tengah-tengah kita, Ibu dosen pembimbing lapangan, Ibu Dr. Anda Hajah Nur Rasyidah MSI, yang terhormat koordinator KKN reguler angkatan 75 kelompok 46 ya, Mas Fadil Fathul Arzak beserta rekan-rekan sekalian, dan yang terhormat para peserta webinar moderasi beragama pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat berbagi ilmu di sini. Semoga apa yang nantinya akan saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita dalam berakhlak dan mengejawantahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hari ini sebagaimana tema yang telah disebutkan oleh Mas Fadil tadi. Oh ya, terima kasih atas ucapan selamatnya tadi. Dan mohon doanya semoga umur panjang dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagi agama, bangsa dan negara. Hari ini kita akan membahas mengenai yang muda, yang moderat. Gitu. Kalau dalam pandangan kalian, yang muda, pemuda itu yang gimana sih? Pemuda itu siapa sih sebenarnya? Asyabab kalau dalam bahasa Arab. Mbak, saya minta tolong diperbolehkan sharing screen. Pemuda itu kalau kita lihat sebenarnya di Undang-Undang Kepemudaan itu adalah mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, ini teman-teman KKN ini kira-kira usianya berapa nih? 21, 22 atau ada yang 23 misalnya. Sekitar itu ya. Oke. Nah, usianya sekitar itu, berarti kalian kelahiran tahun 1997, berarti masuknya udah generasi Z. Karena setahu saya generasi Z ya. Generasi Z itu yang lahirannya di atas 95. Nah, kalau melihat rentang waktu sebagaimana di Undang-Undang Kepemudaan ini, bahwa yang pemuda itu adalah yang disebut sebagai usia 16 sampai 30, berarti ini termasuk generasi Z dan generasi Y atau milenial. Jadi kalau saya kebetulan masuknya berarti di generasi milenial begitu. Nah, dua generasi ini masih sama-sama pemuda dan kemudian menjadi pelaku utama
pelaku utama ekonomi atau berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan juga begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi penting bagi kita untuk membahas bagaimana sih menjadi pemuda-pemuda tapi yang kemudian moderat. Kenapa kemudian itu sangat penting, nanti kita coba bahas. Nah, kalau melihat kepada karakteristik generasi Z, di mana kemudian sudah kita era globalisasi, sudah era digital, semua aktivitas kita semua itu bisa dilakukan melalui dunia digital, melalui media digital. Yang dulu belanja dilakukan secara langsung, kemudian sekarang kita sudah bisa pakai aplikasi. Nah, kita lihat meski kemudian era digital ini lahir juga dari upaya generasi milenial, kita melihat kemudian pengaruhnya di karakteristik generasi Z. Generasi Z itu mempunyai beberapa karakter. Yang pertama, multitasking, betul, karena bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Teknologi, ya sangat memanfaatkan teknologi, bahkan mungkin sampai kecanduan teknologi ya. Kemudian yang ketiga, terbuka karena mau mencoba hal-hal baru, termasuk adaptif dalam hal teknologi. Kemudian juga lebih menyukai audiovisual karena termasuk ini yang nanti akan berpengaruh kepada rendahnya minat baca juga, minat baca tapi minat baca buku memang tinggi di minat baca media digital, tapi akan rendah di minat baca buku-buku yang literatur yang cetak begitu ya. Kemudian karakteristik lainnya memang kreatif begitu, inovatif, kemudian kritis, dan suka berkolaborasi dengan sesama. Jadi media digital dimanfaatkan untuk membangun jejaring dan berkolaborasi. Nah, kalau kita melihat kepada penggunaan internet di Indonesia, tadi sudah saya sebutkan bagaimana kemudian karakteristik generasi Z ini ternyata sangat dipengaruhi oleh teknologi digital. Kita lihat pada penggunaan internet di Indonesia, menurut laporan WIAR Sosial pada tahun 2020 itu terdapat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. 64% dari total populasi Indonesia sendiri. Kemudian survei PPIM UIN Sriwijaya Kulon Jakarta tahun 2017 menunjukkan 84, sekian ini siswa dan mahasiswalah yang memiliki akses internet. Jadi banyak di antara 175,4 juta pengguna internet itu kebanyakan adalah siswa dan mahasiswa. Nah, melihat laporan terkini dari BPS itu penggunaan internet ini didominasi untuk sosial media dan mendapatkan informasi atau berita. Nah, berarti siswa dan mahasiswa ini lebih banyak menggunakan sosial media dan mendapatkan informasi atau berita. Misalnya kalian nyari-nyari informasi untuk mengerjakan tugas kuliah dan lain-lain. Memang rata-rata dilakukan dengan mengakses internet. Nah, kemudian lebih spesifik perilaku generasi, kalau tadi karakteristik generasi Z dan kemudian perilaku sosial pengguna internet di Indonesia, kemudian melihat pada bagaimana perilaku generasi milenial, karena kebetulan survei yang telah dilakukan terhadap penggunaan internet secara lebih mendalam terkait dengan literasi agama maupun akses berkaitan dengan toleransi, intoleransi, dan moderasi ini lebih baru dilakukan ke generasi Z. Nah, survei dari PPIM lagi-lagi UIN Jakarta tahun 2017 itu 54,37% siswa dan mahasiswa yang mengakses internet itu memang belajar atau mencari pengetahuan tentang agama itu dari internet, baik itu media sosial, blog, maupun website. Kemudian rata-rata mengakses internet 3-5 jam per hari. Jadi 90% mengakses lewat ponsel pintar. Nah, ini tentu berbeda dengan tahun 2020 di masa pandemi begitu ya. Pasti karena semua kegiatan akhirnya melalui internet, termasuk pendidikan, maka tentu lebih banyak akses internet yang dilakukan setiap hari. Begitu.
Nah, kalau kita melihat tadi bahwa siswa dan mahasiswa belajar pengetahuan tentang agama dari internet, itu ada baiknya dan ada kurangnya. Yang baiknya adalah berarti memang melek digital, begitu ya, memanfaatkan digital dengan baik. Tapi ada dampak negatif dari hal tersebut. Karena apa? Internet ini kan terbuka sekali, bisa diakses siapapun, konten-konten bisa dibuat oleh siapapun. Nah, dengan usia yang masih muda, siswa dan mahasiswa ini sangat rentan untuk terpapar informasi-informasi yang belum jadi benar, belum tentu benar atau tidak dibuat oleh orang-orang yang memang pakar, utamanya pakar dalam agama. Ini jadinya ada sisi positif, ada kekuatan di era disrupsi atau era digital, penggunaan digital ini, dan juga ada kekurangannya. Kalau kita melihat dengan hadirnya era disrupsi digital ini, memang betul manfaatnya adalah kita dipermudah dalam melakukan pencarian atau penyebaran maupun publikasi informasi dan pengetahuan. Kemudian internet maupun media digital ini menjadi media belajar yang efektif, mendukung pembangunan jejaring, kemudian kita bisa menyuarakan pendapat dan lain-lain, bisa berkomunikasi interaktif dengan berbagai pihak tanpa sekat ruang dan jarak. Ini memang sangat bermanfaat bagi kita. Tetapi selain ada manfaatnya juga ada kelemahannya, yaitu salah satunya media digital ini menjadi sebuah jalan pintas untuk referensi pengetahuan, termasuk pengetahuan keagamaan. Jadi kadang sering sekali kita masyarakat Indonesia juga memperoleh informasi itu tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi ditelan mentah-mentah misalnya. Bahkan sekarang lebih mudah lagi melalui media sosial, WhatsApp misalnya. Semua konten baru dibuat 5 menit yang lalu sudah tersebar di awalnya misalnya dibuat di Jakarta, 5 menit kemudian sudah tersebar di Surabaya, Semarang, bahkan sampai luar negeri hanya dengan memanfaatkan media sosial. Nah, di media sosial itu atau media digital secara umum, karena mudahnya pembuatan konten informasi dan pengetahuan dan mudahnya penyebarannya, ini kemudian membuat kita juga fenomena yang ada di nggak cuma di Indonesia ya, di belahan dunia, ada penyebaran konten-konten terkait agama yang justru bermuatan negatif seperti ujaran kebencian atau hate speech, berita bohong atau hoax. Kemudian juga propaganda yang memang mengancam keharmonisan masyarakat, jadi menimbulkan konflik atau memunculkan konflik. Kemudian yang terakhir kelemahannya adalah dengan mudahnya kita mengakses segala sesuatu media digital, akhirnya membuat kita terbiasa dengan budaya instan dan praktis. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi pola perilaku dan pola baca kita. Nah, dengan kekuatan dan kelemahan ini ada beberapa ancaman yang tumbuh di era disrupsi yang mengancam generasi-generasi muda, milenial dan generasi Z ini. Yang pertama jelas dengan kemudahan, dengan adanya media digital itu mampu menurunkan literasi baca kita. Jadi semuanya kita baca dengan mudah, kita cari dan kita baca melalui media digital. Tapi buku-buku, textbook, literatur yang memang referensi-referensi yang otoritas itu malah justru kita tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah dengan kemudahan membuat konten atau berkomentar dan lain-lain ini yang sebagai ekspresi kebebasan kita untuk bersuara dan berpendapat itu mampu menimbulkan atau berpotensi menimbulkan konflik. Kemudian tadi ada merebaknya hate speech, hoax, dan propaganda, masyarakat mudah dibohongi, mudah menelan kebohongan. Kemudian juga muncullah era post-truth atau pasca kebenaran, yaitu di mana ketika kebenaran saat ini itu justru ditinggalkan, nggak begitu dihiraukan, tetapi yang lebih dihiraukan adalah bagaimana sebuah konten itu membentuk opini publik atau bagaimana mengadu-adu keyakinan dan emosi masyarakat sehingga mendapat dukungan lebih banyak dari masyarakat. Artinya masyarakat lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat emosional tersebut daripada
mencari tahu atau mempercayai sebenarnya faktanya itu seperti apa sih gitu. Jadi kita teraduk-aduk, itulah yang dinamakan oleh era post-truth gitu. Kemudian juga ancaman lainnya ada dislokasi intelektual dan kultural. Jadi semuanya menjadi bias begitu ya. Yang konten-konten sebenarnya tidak bersifat intelektual digeser menjadi dikemas sedemikian rupa supaya terlihat intelektual dan lain-lain. Juga selain itu mendorong juga eksklusivitas dan penguatan identitas kelompok. Dengan adanya media sosial atau digital ini kemudian mempermudah mereka yang ingin eksklusif di kelompoknya itu jadi makin eksklusif begitu dan tidak menerima input dari kelompok-kelompok atau pemahaman lain. Nah, tapi meskipun dengan ancaman seperti ini juga kelemahannya era disrupsi itu menjadi membuka kesempatan bagi kita generasi muda. Yang pertama dengan pemanfaatan media digital sebagai publikasi, komunikasi, dan dialog efektif ini bisa membantu kita untuk melestarikan tadi moderasi atau peningkatan ekonomi dan juga dakwah Islam gitu. Di tengah gempuran masyarakat dunia yang kemudian menganggap Islam sebagai agama yang menebar teror misalnya dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan media digital ini sebagai strategi pengembangan literasi keagamaan. Justru karena ada kelemahan kita dalam dalam rendahnya literasi baca, kemudian konten-konten agama yang tidak otoritatif, nah kita bisa memanfaatkan dengan membukukan atau digitalisasi literasi keagamaan yang otoritatif sehingga memudahkan generasi muda untuk membaca. Nah, tadi sebagaimana saya sebutkan di era disrupsi ini dengan pemanfaatan media digital itu membuat akses internet menjadi jalan pintas dalam memperdalam pemahaman agama. Hal ini kemudian berdampak pada beberapa hal. Yang pertama, ancaman disharmoni. Jadi dengan tadi ada konten hoax, hate speech, propaganda, ini memicu ketegangan dan konflik. Enggak ada berita seperti itu aja, misalkan kita saling bertukar pesan melalui WA misalkan atau melalui SMS biasa. Kadang kita menulisnya seperti apa, yang baca nadanya beda, ini aja udah diterima secara beda, udah berpotensi menimbulkan konflik. Apalagi kalau kontennya memang berisi hal-hal yang sengaja untuk memicu ketegangan atau konflik di tengah masyarakat. Ini banyak sekali dan ini yang perlu kita waspadai. Kemudian yang kedua juga tadi kurangnya literasi media kita begitu. Jadi ada kesenjangan antara kurangnya literasi media atau pengetahuan kita mengenai pemanfaatan media digital maupun media sosial di tengah banjirnya informasi, ditambah dengan kebutuhan penyajian berita secara cepat oleh media, ditambah dengan kita kurang pengetahuan, itu akan menimbulkan misunderstanding yang jauh sekali terkait agama. Jadi pemahaman yang malah justru kadang jauh dari agama. Kemudian tadi kita juga kadang minim verifikasi karena kurang baca itu, juga akhirnya minim verifikasi kredibilitas informasi sehingga pemahaman atau konten-konten yang mengandung kebohongan atau pemahaman keliru ini mudah diterima. Kemudian yang terakhir juga tadi budaya instan dan praktis, akhirnya kita cenderung memanfaatkan mesin pencari atau Mbah Google begitu ya, Mbah Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Google gitu kan, untuk merujuk daripada kita merujuk pada kiai-kiai atau ulama-ulama maupun literasi yang memang otoritatif, sumber-sumber yang otoritatif. Kalau kita melihat survei keberagamaan generasi muda dengan pemanfaatan media digital misalnya, kita melihat hasil survei Wahid Foundation tahun 2016 bahwa 86% aktivis Profis SMA yang menjadi responden itu berpendapat ingin berjihad ke Suriah. Hal ini akibat terpapar informasi keagamaan yang memang keliru atau letterlock ataupun skriptual begitu ya, penuh kebencian dan lain-lain. Kemudian melihat pada survei PPIM Universitas Hidayatullah juga tahun 2017
ini internet berpengaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi pada generasi Z. Nah, ini ternyata pengguna internet itu justru orang-orang yang menggunakan internet itu justru lebih intoleran, lebih intoleran daripada yang nggak menggunakan internet. Gitu. Kemudian selain itu mayoritas guru beragama Islam yang menjadi objek survei ini ternyata memiliki pemikiran intoleran dan radikal yang cukup tinggi. Nah, ini ternyata pemahaman-pemahaman yang non moderat sudah menjangkiti dunia pendidikan Indonesia, itu yang menjadi keprihatinan kita semua. Kemudian yang ketiga, survei Farsi Foundation 2017, mayoritas generasi muda Indonesia menganggap komitmen terhadap agama sangat mempengaruhi kondisi kebahagiaan. Positifnya adalah generasi muda berarti memiliki semangat yang tinggi untuk belajar agama. Tetapi ada sisi negatifnya dari pendapat tersebut. Berarti konten media digital itu yang sebagai mempresentasikan pemahaman keagamaan yang spiritual, letterless, parsial atau mengandung ekstremisme juga kadang berasal dari pihak-pihak yang tidak memiliki keilmuan yang tepat, ini justru akan mudah sekali masuk ke generasi muda. Jadi ada positif dan negatifnya dari pendapat generasi muda bahwa komitmen agama sangat mempengaruhi kondisi kebahagiaan. Nah, kemudian bagaimana kita caranya pemuda-pemuda ini menjadi yang muda, yang moderat gitu ya. Kalau kita lihat pada beberapa literatur, moderat itu sebenarnya apa sih? Apakah mungkin sebagian ada yang tidak sepakat dengan gagasan moderasi beragama yang diusung oleh beberapa PTKIN di Indonesia ya. Gak cuma PTKIN sebenarnya, banyak perguruan tinggi juga yang mengusung gagasan moderasi beragama untuk dilestarikan atau disebarluaskan kepada masyarakat. Kenapa sih kemudian muncul moderasi? Ada yang menganggap bahwa moderasi beragama ini muncul dari sebuah produk barat begitu ya, sebuah produk barat dan lain-lain. Tapi ketika kita melihat kepada Al-Quran, sebenarnya Al-Quran sendiri menyebut umat Islam ini sebagai wasaton begitu kan. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 142. Di situ kata wasat atau umatan wasaton, kita disebut sebagai umatan wasaton. Yang dimaksud dengan wasat di situ bermakna terbaik dan paling sempurna. Tapi ketika kita melihat di beberapa ayat Al-Quran yang lain, kalau kita melihat di situ makna moderat atau wasaton ini sebenarnya berputar pada beberapa hal. Yang pertama, berarti moderat ini adalah terbaik dan paling sempurna. Kemudian yang kedua itu berarti di tengah-tengah atau bertempat di antara sesuatu dan sesuatu lainnya. Kemudian yang ketiga itu keseimbangan gitu, seimbang dan adil. Itu kalau kita melihat di beberapa ayat Al-Quran yang ada beberapa arti atau makna dari kata wasafon atau moderat. Nah, sementara kalau kita melihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat itu adalah kesedangan, tidak berlebih-lebihan, atau diartikan juga sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Sementara menurut Hashim Kamali, kata moderate atau moderat dari bahasa Inggris moderate itu tidak bisa dilepaskan dari dua kata kunci, yaitu berimbang atau keseimbangan atau balance dan adil atau justice. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi beragama ini sebenarnya adalah sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam praktek beragama, atau bisa juga diartikan sebagai pelaksanaan ajaran agama dengan melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, termasuk juga dalam menyikapi perbedaan, baik perbedaan agama maupun perbedaan mazhab. Jadi ada beberapa sikap yang dikedepankan, yaitu toleransi, saling menghargai, juga meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, tapi bukan berarti kompromi. Ini adalah
permisif. Kompromi ini bukan berarti permisif, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai agama. Nah, sebenarnya yang diajarkan oleh Islam itu moderasi atau tengah-tengah atau moderat itu nggak hanya dalam hal beragama aja. Kita lihat coba di ayat-ayat Al-Quran maupun di hadis. Disebutkan ada beberapa ayat menjelaskan memakai kata wasaton atau memakai kata adil atau memakai kata tidak boleh berlebih-lebihan dan lain-lain. Itu yang bisa berarti bahwa tengah-tengah atau moderat. Contohnya yang pertama dalam hal pengelolaan keuangan, kalian bisa lihat di surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Soal Al-Furqan 67. Jadi di situ ada tengah-tengah dalam pengelolaan keuangan. Ketika membelanjakan harta tidak berlebihan, tidak juga kikir, tapi di tengah-tengah. Kemudian kita lihat di hadis misalnya tentang membaca Al-Qur'an. Jadi Al Qur'ana wala ta'kulu minhu wala saya lupa ini saya lupa redaksinya, tapi hadis di dalam Musnad Imam Ahmad itu disebutkan bahwa membaca Al-Quran aja kita nggak boleh berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan itu adalah terlalu tartil begitu, atau terlalu menghabiskan waktu hanya membaca Al-Quran aja tapi tidak melakukan aktivitas lainnya. Nah, ini kita tidak diperbolehkan seperti itu. Juga tidak boleh makan hasil dari Al-Quran, maksudnya menjual belikan Al-Quran dalam arti bukan letterlock ya, tapi menjual ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sebenarnya, atau membuat konten-konten yang bohong tapi berbilang bahwa bersumber dari Al-Quran dan lain-lainnya. Kemudian juga moderat dalam hal sosial, kita lihat di Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawaminan syuhada bil qist. Jadi kita harus menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Jangan sekali-kali kebencian kita terhadap sesuatu kaum mendorong kita untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Jadi kita diperintahkan untuk adil. Nah, adil ini menjadi salah satu nilai dari sikap moderat. Kemudian selain hal itu ada juga dalam Al-Quran disebutkan bagaimana kita diperintahkan untuk moderat dalam beragama. Di An-Nisa 171, di Al-Kahfi ayat 28, kita dilarang untuk melampaui batas dalam agama sebagaimana umat-umat terdahulu. Karena kita tahu kalau kalian melihat di Asbabun Nuzul maupun tafsir Al-Quran An-Nisa 171 disebutkan bagaimana umat-umat sebelum kita itu dibinasakan karena justru mereka melampaui batas dalam agama, menganggap Nabi sebagai Tuhan dan lain-lainnya. Bagaimana kita melihat umat Nabi Nuh misalnya, kemudian diuji dengan banjir bandang atau dihukum dengan banjir bandang karena telah melampaui batas dalam berbagai hal begitu. Kemudian ada Al-Kahfi ayat 28, kita tidak boleh lalai begitu kan. Kemudian tidak boleh melewati batas begitu dalam hal mengingat Allah begitu, dan berbagai hadis lainnya. Juga moderat dalam beribadah misalnya kita lihat di surat Al-Isra ayat 110. Jadi kita ketika sholat tidak boleh membaca bacaan sholat itu terlalu keras dan tidak boleh merendahkannya. Jadi tengah-tengah antara keduanya, jangan sampai mengganggu kegiatan orang lain meskipun kita melaksanakan ibadah begitu. Kemudian juga kita lihat moderat dalam sisi hukum. Kita bisa melihat dalam rumusan kaidah-kaidah fikih itu bahwa kaidah-kaidah fikih ini justru mengandung nilai-nilai moderasi atau nilai-nilai moderat. Contohnya
rumusan kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut taisir, adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan. Nah, ini kaidah-kaidah fikih ini kan semuanya disarikan dari Al-Qur'an dan hadis dan praktek-praktek Rasulullah maupun para sahabat. Kemudian ada ad-daruratu bil mahdurat, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Sebagaimana mungkin kalian mempelajari juga dalam ilmu fikih, misalnya bagaimana ketika dalam posisi kita harus menyelamatkan jiwa, tetapi ternyata yang ada hanya makanan yang haram, begitu memang sangat terpaksa sekali. Maka kemudian yang diberlakukan adalah ad-darurat tubihu mahdurat, keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang terlarang. Misalnya kemudian di situ hanya ada bangkai dan kita sudah benar-benar kelaparan, terancam jiwa kita, maka kemudian diperbolehkan untuk mengkonsumsi hal yang haram sekedarnya saja yang akan menyelamatkan jiwa kita. Jadi ini moderasi dalam segi hukum dalam Islam. Kemudian misalnya ada irtikab al-khawfid dororain, ketika ada dua kemadorotan yang dihadapkan kepada kita dan kita nggak bisa mengelak dari itu, apa yang akan kita lakukan, yaitu dengan menempuh kemudaratan yang ringan yang memang tidak bisa dihindari. Itu beberapa moderat yang diajarkan oleh Islam. Jadi moderasi yang diajarkan oleh Islam ini nggak hanya moderasi beragama, tapi dalam semua hal kehidupan, dalam kita melaksanakan menjalankan kehidupan ini, kita itu diajarkan untuk moderat, di tengah-tengah, nggak berlebihan dan nggak permisif, nggak meninggalkan, nggak kemudian meninggalkan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran agama. Nah, kalau menurut Dr. Mukhlis Hanafi, sikap moderat ini utamanya dalam hal beragama ini gimana sih caranya begitu? Yang pertama adalah dengan kita memahami realitas atau disebut sebagai fiqhul waqi'. Jadi meskipun kita tahu bahwa ajaran-ajaran agama, prinsipnya dan lain-lain, tetapi kita juga harus memahami realitas yang ada. Memahami realitas yang ada bahwa hukum Islam ini sebenarnya atau ajaran-ajaran Islam ini sebenarnya nggak kaku, memiliki prinsip-prinsip universal. Betul bahwa wahyu yang diturunkan kepada kita sudah tidak berkembang lagi, sudah berhenti. Tetapi bagaimana cara kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan wahyu tersebut sehingga Al-Quran atau Islam itu tetap sholih li kulli zaman wa makan. Islam itu tetap relevan di setiap waktu dan tempat atau ruang begitu. Nah, ini bagaimana cara kita mengimplementasinya sehingga sholih li kulli zaman wa makan, yaitu dengan memahami realitas. Bagaimana kita misalkan dengan perkembangan teknologi ini datang masalah-masalah baru, misalnya dalam penggunaan, boleh nggak menggunakan e-commerce begitu kan, dan lain-lain, atau dengan fashion yang sangat berkembang, dengan kosmetik yang sangat berkembang, boleh nggak ini itu. Nah, kita harus memahami realitas terlebih dahulu. Misalkan e-commerce itu caranya itu seperti apa, bagaimana, kemudian transaksinya misalnya via apa dan lain-lain. Baru kita nanti melihat melihat juga ajaran-ajaran Islam prinsipnya seperti apa, sehingga dengan seperti ini, dengan memahami realitas itu, kita bisa memahami inti ajaran Islam atau hukum Islam dalam hal terkait hal tersebut itu bagaimana. Kemudian setelah model beragama juga dengan memahami prioritas, mana sih sebenarnya yang prioritas. Misalkan ketika terjadi konflik, mana sebenarnya prioritas yang perlu kita usung sehingga kita merespon konflik tersebut tidak dengan cara yang salah. Kemudian kita harus memahami bahwa sunatullah dalam penciptaan adalah kita diciptakan berbeda-beda begitu. Memang Allah tidak menciptakan kita sebagai umat yang satu, tapi berbeda-beda. Maka kemudian di dalam diskursus fikih juga diakui perbedaan mazhab, perbedaan pandangan dan lain-lainnya. Kemudian kita juga harus memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama, bahwa ketika berdakwah misalnya itu harus dilakukan secara bertahap. Enggak kemudian ketika kita melakukan dakwah itu kita menuntut orang untuk melakukan perubahan secara ekstrim. Itu bukan ajaran Islam, bukan seperti itu. Rasulullah aja berdakwah awal-awal juga secara bertahap. Wahyu turun pun secara bertahap. Nah, itulah yang harus kita perhatikan juga. Jadi
di dalam itu kenapa kemudian bertahap, karena kita memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Kalau memang belum mampu ya jangan dibebankan dengan yang dia tidak mampu begitu, karena la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah juga tidak membebankan kita atas hal yang memang kita nggak mampu begitu ya. Kemudian juga kita harus memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif. Kita lihat bagaimana diskursus ilmu tafsir itu ada tafsir yang memang membahas suatu tema secara komprehensif atau maudhu'i begitu ya, dan lain-lain. Nah, ini kita juga harus memahami teks keagamaan secara komprehensif. Kalau parsial itu nanti kita akan luput dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang sebenarnya diusung oleh ayat atau hadis tertentu begitu. Kemudian juga kita harus mengedepankan dialog dan bersifat toleran. Itu yang harus kita lakukan. Makanya kemudian Islam yang dibawa oleh Wali Songo di bumi Nusantara ini atau di Pulau Jawa khususnya itu mengadopsi sikap-sikap moderat ini. Jadi bagaimana Islam kemudian diperkenalkan melalui dengan mengadopsi atau berakulturasi dengan budaya masyarakat atau pribumi Nusantara waktu itu, kemudian ada mengadopsi dari agama Hindu dan Buddha dan lain-lain, sehingga lahirlah misalnya Masjid Menara Kudus yang akulturasi Islam dengan agama Hindu dan lain-lain. Nah, kemudian selain itu sebagai kaum muda yang dihadapkan dengan era disrupsi, dengan media digital yang begitu memanjakan kita harus bagaimana? Yang pertama, ingat kita harus selektif dan melakukan konfirmasi. Apapun konten atau informasi yang masuk pada kita harus menyaring diri sendiri, kita harus punya filter, kita harus selektif, harus fast checking. Misalkan, benar nggak sih kira-kira berita ini, benar nggak orang tersebut yang bilang, dan lain-lain. Kalau kita ingat mungkin beberapa teman-teman tahu ada puisi yang memang bagus sekali, kemudian di atas namakan Kiai Haji Mustafa Bisri atau dikenal sebagai Gus Mus, tapi ternyata kemudian Gus Mus konfirmasi bahwa bukan beliau yang mengarangnya. Betul, isinya sangat bagus sekali, tapi ternyata bukan dari beliau. Nah, ini kita harus selektif juga, karena memang ada orang-orang tertentu yang membuat konten kita kurang tahu apakah maksudnya begitu ya, apakah ingin viral dan lain-lain. Ini tapi kita harus selektif, harus mempunyai filter sendiri, nggak semua informasi itu kita mudah percaya dan lain-lain. Kemudian kita juga kalau bisa melakukan konfirmasi atau tabayun pada orang-orang atau pihak-pihak yang bersangkutan, kita lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan ayat 12. Kemudian yang kedua, dengan media digital kita harus memanfaatkannya itu dengan cara komunikasi dan sosialisasi yang berasaskan etika Islami. Jadi kita harus ingat, meskipun kebebasan kita bersuara dan berpendapat ini dilindungi oleh undang-undang, tapi ada beberapa asas-asas etika yang harus kita perhatikan juga. Yang pertama, ketika kita melakukan komunikasi atau bersosialisasi, itu dasarnya itu yang pertama harus ikhlas. Jadi ikhlas maksudnya itu di sini apa? Karena kita nggak bisa memaksakan gitu pendapat kita kepada orang lain, nggak bisa memaksakan apa yang kita percaya kepada orang lain, nggak bisa memaksakan informasi yang kita terima itu juga dipercayai atau diteruskan oleh orang lain. Jadi kita harus ikhlas. Kalau seandainya misalkan kita berdakwah melalui media digital ataupun berdakwah biasa, tapi ketika orang lain nggak bisa nerima, ya kita juga harus ikhlas. Jadi menyampaikannya itu nggak harus dengan pemaksaan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jelas kita harus berkata baik dan positif begitu. Jadi jangan sampai kita memakaikan kata-kata yang buruk atau misalkan malah body shaming atau bullying dan lain-lain. Itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, jujur, karena media digital ini kan sekarang sangat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, apalagi yang memang berbisnis di dalam hal digital misalnya, atau untuk menggiring opini orang, itu kan banyak melakukan hal-hal yang nggak jujur. Gimana kita kemudian sebagai
mahasiswa Universitas Islam ini dalam menghadapi era digital ini dan mengimbangi konten-konten yang hoax itu tuh bagaimana ya. Kuncinya ada dengan pertama jujur gitu, kemudian yang ketiga keempat sama dengan tadi selektif, kemudian juga berdialog. Kita harus mau berdialog dengan berbagai kalangan, kemudian juga melindungi yang lemah. Maksudnya melindungi yang lemah bagaimana? Kita ingat, kita sering melihat tiap hari mungkin ya, tiap hari di media sosial ada aja yang dibully gitu kan. Entah memang karena dia membuat konten-konten yang kontroversial atau tidak sengaja atau bagaimana. Nah, kita bukan kemudian kita dengan secara buta melindungi yang dibully, bukan, tapi maksudnya nggak usah kita ikut-ikut bullying. Mungkin ada beberapa konten atau orang yang posting sesuatu atau membuat konten tertentu yang memang kurang baik, tapi nggak kemudian kita respon hal tersebut dengan bullying. Kemudian misalnya ada yang jadi korban bullying, bagaimana kita mampu untuk melindungi dalam arti memberikan dukungan atau maksudnya menenangkan supaya dia tidak melakukan hal-hal gegabah atau hal-hal yang lebih buruk begitu. Kita tahu bahwa dengan maraknya media sosial saat ini ternyata kan menimbulkan gangguan psikologis juga yang berat gitu. Generasi muda pun seperti itu. Sudah ada yang stres, ada yang bahkan sampai bunuh diri dan lain-lain. Nah, ini bagaimana kemudian pemanfaatan media digital ini kita nggak membawa ke sesuatu hal yang lebih buruk begitu, yang menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Jadi harus berkomunikasi dan bersosialisasi dengan berasaskan etika Islami. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita melakukan dakwah atau menyeru kepada ajaran-ajaran Islam, lakukanlah dengan hikmah, dengan suri tauladan yang baik, tidak mengancam, tidak memaksa, tidak menuntut perubahan secara ekstrim kepada orang lain begitu. Jadi harus santun dalam bersikap atau bertutur kata dalam membuat konten. Kemudian juga adil ketika mengutip pendapat tertentu, itu juga harus dilakukan, harus merujuk kepada sumbernya begitu ya, dan lain-lain. Menghormati keragaman dan perbedaan pendapat. Kemudian memperhatikan nilai-nilai universalitas Islam. Kemudian tadi melakukan metode tadriji atau bertahap atau berproses, dan adamul haraj, tidak membebani atau menyulitkan umat Islam sendiri. Karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan dakwah dengan strategi yang benar, dengan hikmah, itu nantinya justru akan membuat umat Islam sendiri lari dari Islam. Begitu. Kemudian yang keempat ya kalau nggak salah, pemuda-pemuda ini memanfaatkan media digital dengan amanah. Jadi menyampaikan informasi, pengetahuan, juga melakukan transaksi melalui media digital dengan amanah atau jujur. Kemudian juga kita harus adil, tidak membedakan perlakuan kepada siapapun, tidak membenci pihak-pihak tertentu semata-mata karena perbedaan pendapat dan pemikiran begitu, atau berdasarkan informasi yang tidak benar begitu. Kemudian juga kita harus responsif, adaptif, dan akomodatif. Jadi yang muda ini kan lebih mudah untuk beradaptasi ya dengan teknologi yang baru. Nah, kita sebagai umat Islam nggak boleh terbelakang. Saatnya kita dengan banyak sekali konten-konten agama yang justru menimbulkan kontroversi atau memunculkan wajah Islam yang sebenarnya bukan sesuai ajaran Islam, yang justru Islam yang dicitrakan itu adalah Islam yang buruk dan lain-lain. Nah, kita harus mau nggak mau kita harus muncul untuk memperlihatkan sebenarnya wajah Islam itu nggak seperti itu. Mungkin pemeluk agama Islam ada yang berpendapat ini itu, atau ya ada yang radikal dan lain-lain. Tapi
sebenarnya Islam itu atau Islam yang dibawa Rasulullah itu bukan seperti itu. Karena apa? Nanti ketika kita nggak muncul, Islam dianggap membawa presiden buruk dan lain-lain, itu nanti akan kembali kepada Nabi kita ini juga misalkan dicaci atau dianggap nggak baik dan lain-lain. Jadi kita sebagai generasi muda, meskipun sebagian merupakan santri yang biasanya atau gaptek gitu ya, kita mau nggak mau itu harus responsif dan adaptif juga, akomodatif terhadap teknologi demi untuk melaksanakan dakwah juga atau mempresentasikan pemeluk agama Islam itu sebenarnya yang seperti ini begitu, bukan yang Islamnya tuh rahmah begitu, bukan menggunakan kekerasan dan lain-lain. Nah, itu tadi jadi momentum generasi muda, yaitu generasi dan milenial dan Z, generasi milenial dan Z ini, yang pertama kita harus mengimbangi konservatisme. Jadi kita ada potensi generasi muda yang harusnya melek IT, tetapi juga pakar dan peneliti dalam studi Islam misalnya, atau juga merupakan dai atau pebisnis misalnya. Jadi kita harus mengimbangi konservatisme agama yang selama ini berkembang. Misalnya di kalangan-kalangan tertentu ada praktek-praktek atau pemeluk agama Islam yang masih mempraktekkan atau berpendapat memiliki pemahaman konservatif, kemudian mempraktekkan hal-hal yang konservatif. Kita harus mengimbangi bahwa memang betul ada pendapat-pendapat atau sikap-sikap umat Islam seperti itu, tapi sebenarnya ajaran agama Islam tidak sekonservatif itu misalnya. Kemudian kita juga harus mengimbangi dengan perkembangan pengetahuan, informasi, dan teknologi, juga kritis terhadap nilai-nilai dan praktek keagamaan tradisional. Kemudian yang kedua, kita harus mampu mengembangkan literasi keagamaan digital nih. Jadi yang sebelumnya literasi keagamaan itu kitab kuning yang buku-buku atau kitab-kitab yang memang tidak digital, kita bisa digitalisasi literasi keagamaan ini atau membuat konten-konten yang kreatif dan inovatif dan menarik generasi muda, sehingga generasi muda ini yang tadinya kurang minat baca di buku-buku misalnya bisa membaca atau memperoleh informasi keagamaan dari media digital. Nah, media digitalnya itu yang konten-kontennya itu memang dari atau dikarang atau ditulis oleh pihak-pihak yang memang memiliki otoritas pemahaman atau pengetahuan agama, baik kalangan agamawan maupun akademisi. Jadi yang dulunya ustadz-ustadz atau kiai-kiai, ulama-ulama yang memang mumpuni, memiliki pengetahuan agama yang dalam, mau nggak mau sekarang adalah waktunya untuk mengisi dahaga keberagamaan publik melalui ruang-ruang media sosial. Nah, salah satunya mungkin dampak positif dengan kehadiran pandemi COVID-19 ini adalah akhirnya para ulama, para kiai, para tokoh pesantren dan lain-lainnya ini mau hadir di ruang-ruang media digital untuk memberikan informasi atau pengetahuan agama ya. Itu salah satu hikmah yang bisa kita petik dari pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, dengan pemanfaatan media digital, kita juga generasi muda harus mengembangkan skill komunikasi baik lisan maupun tulisan, dan juga pemanfaatan teknologi media sosial, media massa maupun media elektronik. Jadi betul-betul harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karena nanti cara komunikasi kita akan merepresentasikan agama yang kita anut. Kemudian yang keempat, jangan lupa supaya kita harus tetap bersikap kritis. Jadi kemudahan akses mendapatkan informasi dan pengetahuan harus disertai dengan sikap kritis. Sikap kritis tadi ada kita selektif, kita konfirmasi dan lain-lain, nggak mudah dibohongin, nggak mudah percaya, dan kita harus mengetahui bahwa dengan media digital, dengan pemanfaatan teknologi ini ternyata banyak sekali kepentingan dari pihak-pihak tertentu untuk memang kadang sengaja untuk menimbulkan konflik atau
memancing konflik di masyarakat. Ada yang memang justru kepentingannya adalah supaya viral dan lain-lain gitu. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan untuk webinar pada hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Fadil, moderator. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan webinar yang muda yang moderat pada kali ini. Yang mana pada kali ini kita sebagai anak muda yang masih muda dalam arti pemuda, marilah kita menjadi agent of peace, kita membuka wawasan kita terhadap agama, kita kita mempelajari agama secara komprehensif, global dan menyeluruh agar tidak sepotong-sepotong, khususnya kalau kita belajar melalui internet. Marilah kita cari apakah ini memang benar, acara benar, ataupun ini malah keliru. Seperti itu. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti acara ini. Sekian dari saya sebagai moderator. Pada kali ini saya Fadil Abdul Azad mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara pada hari ini, yaitu Saudari Kiki Diah Ayu Tamala. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada moderator dan narasumber yang telah memberi ilmu dari. Nah, sebelum acara kami tutup, saya ingin mengulas kembali sedikit yang dapat saya simpulkan mengenai diskusi pagi hari ini. Jadi mengenai webinar moderasi beragama yang muda yang moderat, bahwa yang disebut pemuda karakteristiknya itu ialah ia yang merupakan kelahiran pada tahun 1995 ke atas. Begitu. Jadi moderat di sini bisa diartikan sebagai dalam KBBI itu ada kesedarangan, kemudian juga diartikan terbaik atau sempurna, tengah-tengah, dan juga dapat diartikan sebagai keseimbangan. Moderasi beragama di sini ialah sikap mengurangi kekerasan atau keekstremisme. Gitu. Begitu yang dapat saya simpulkan pada diskusi hari ini. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dalam webinar moderasi beragama. Sebelum kami tutup acara webinar moderasi beragama pada pagi hari ini, saya minta untuk mengaktifkan videonya karena akan ada sesi foto. Silahkan teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Baik, kita mulai ya pada slide pertama. Persiapan untuk slide pertama. 1, 2, 3. Baik, kemudian slide yang kedua. Silahkan untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Satu, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara, tentunya terima kasih untuk Ibu Robiatul Adawiyah selaku narasumber pada acara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah tingkah ataupun salah kata. Saya Kiki Diah Ayu Tamala. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.